Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini, kami masih akan melanjutkan bagian terakhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tumbal Turunan 48 Tamat. Tidak lama setelah kami berbincang-bincang, seorang santri datang dengan nampan yang berisi cemilan dan 2 cangkir yang dari wanginya pasti kopi hitam kental. "Wah, dari dulu kebiasaanmu gak berubah ya, Wi?" ucap Gus Malik saat melihatku menuang kopi di piring kecil. "Hehe, masih ingat saja sampean itu, Gus," jawabku disusul dengan tegukan pertama yang menghangatkan dan sudah pasti ujung rokokku terbakar. "Aku tahu kedatanganmu pasti tidak jauh dengan urusan penggaibanmu kan?" ujar Gus Malik sambil menatap ke arahku. "Kok tahu, Gus?" jawabku heran. "Sebentar lagi mereka akan datang untuk mengejarmu, Wi," balas Gus Malik. "Serius, Gus?" tanyaku memastikan. "Iya, Wi, tuh baru saja diomongin, mereka sudah datang," jawab Gus Malik sambil menatap ke arah depan. Gus Malik sendiri merupakan salah satu santri kesayangan dari Mbah Yai Ambari, dan tentunya kelebihan-kelebihan yang dimiliki Mbah Yai bisa saja dan tidak menutup kemungkinan dimiliki oleh Gus Malik. Aku sebenarnya datang ke sini dengan harapan bahwa Gus Malik mau membantuku yang saat ini sedang dikejar oleh para dedemit Goa Raja Naga atas permintaan Mbah Sudirat. Meski telah ada kesepakatan antara penguasa Gua Raja Naga dengan Kiai Amongrogo, tapi tetap saja yang namanya iblis tidak akan pernah takut untuk melanggar perjanjian. Dan bisa saja Nyimas Pandansari masih memiliki dendam untuk membinasakanku. Gus Malik mengambil sebatang sapu lidi, lalu mulutnya berkomat kamit. Setelahnya menjadikan sapu lidi itu untuk menulis di atas tanah. Aku melihat sebuah tulisan asma 4 nabi. Hanya saja ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Semua tulisan asma 4 nabi itu terbalik ditulis dengan keadaan terbalik. "Jangan heran, Wi. Ini sengaja aku tulis terbalik untuk menyerang balik mereka dengan serangannya sendiri," ucap Gus Malik seakan tahu apa yang kupikirkan. "Opo tenan iki, Gus?" seruku. 4 asma terbalik. Aku pernah mendengarnya waktu itu saat masih menjadi salah satu anak didik dari Mbah Yai Ambari. Tapi pada waktu itu, pondok tidak mengajarkan secara khusus kitab yang berisi tentang pengajaran hal-hal yang bersifat gaib. Mungkin karena aku terbilang salah satu anak didik yang sedikit bandel, jadi tanpa pengetahuan siapapun, aku mempelajarinya tanpa guru yang membimbing. Aku hanya mengikuti petunjuk dari kitab yang kubaca saja, dan aku lebih cenderung untuk mencoba menggabungkan satu amalan dengan amalan yang lain, tanpa pernah untuk mencoba apa yang kupelajari, hingga sampai sebuah kejadian yang menimpa kehidupanku, dan aku sangat-sangat merasakan efek dari sebuah kiriman yang tidak terlihat, dan di mata masyarakat lebih dikenal dengan istilah tenung, santet, teluh juga yang lainnya. Setelah kejadian yang menimpa kehidupanku, yang mengakibatkan aku harus kehilangan dan menderita, juga mengalami sebuah kehancuran yang diakibatkan oleh sihir. Maka setelah kejadian itu, aku terus menggali dan mempelajari, hingga akhirnya aku bisa banyak membantu masyarakat. Dan pada saat itu juga, aku banyak menemui hal-hal yang memang di luar logika. Saat aku turun ke masyarakat, aku sadar bahwa apa yang kujalani sangat berisiko, dan bisa jadi nyawa kita sendiri menjadi taruhannya. Karena banyak kejadian bahwa sang pengirim sihir merasa tidak terima saat kita mengobati orang yang menjadi sasarannya, sehingga pada akhirnya adalah terjadi menyerang pada orang yang mengobati. Satu hal yang sulit adalah melepas simpul-simpul gaib yang dikirim, karena bisa saja simpul-simpul itu disimpan oleh si pengirim di tempat yang tidak diketahui orang lain. Jika si pengirim sihir sudah berada pada tingkatan atas.
Hal yang sulit lainnya adalah jika yang menjadi target sudah terlalu lama terkena kiriman sihir, ini juga akan lebih sulit untuk dibersihkan karena kiriman sihir sudah mengakar dan mendarah daging. Maka dari itu, ada baiknya kita memagari diri dengan lebih dekat kepada Sang Pencipta dan memohon perlindungannya, hingga dengan sendirinya perisai gaib akan menyelimuti tubuh kita dan bisa menangkal semua kiriman-kiriman sihir dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Gus Malik hanya tersenyum dan menatapku seraya berkata, "Wih, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada diri manusia tanpa seizin Gusti Allah, dan kekuatan yang maha besar hanyalah kekuatan Gusti Allah. Jika Allah berkehendak, maka mereka akan bisa mengalahkanmu. Tapi sebagai manusia, kita wajib berusaha dan berdoa. Bukankah doa adalah penangkal takdir, Wi?" Jelas Gus Malik kemudian kembali mengalihkan pandangan ke arah depan. Aku hanya mengangguk dan mengikuti arah pandangan dari Gus Malik, dan tepat dari arah depan dan atasku, satu sosok ular hijau yang merupakan jelmaan dari Nyimas Pandansari tengah memperhatikan dan menatap ke arah kami berdua. Betul juga, ternyata Nyimas Pandansari yang datang, pikirku. Ular itu tidak akan berani masuk selama kamu di sini. Hanya yang jadi masalah, sampai kapan kamu akan diam di sini? Ucap Gus Malik sambil tersenyum ke arahku. Aku memang harus keluar dari sini, Gus. Hanya saja saat ini kondisiku sedang tidak dalam kondisi yang baik, jawabku. Aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Tunggu sebentar ya, biar aku urus dulu makhluk ini, ujar Gus Malik sambil menyingsingkan lengan bajunya, dan terlihat matanya terpejam dengan kedua tangannya bergerak seakan tengah membuat sebuah perisai gaib. Setelah melakukan itu semua, Gus Malik mengajakku untuk ke pekarangan belakang. Petik 7 lembar daun widarawi. Insya Allah badanmu akan segar kembali, saran Gus Malik. Aku segera melakukan apa yang disarankan oleh Gus Malik, dan setelah itu aku dibawa ke bagian belakang rumah ke arah dapur. 7 lembar daun bidara kemudian dilembutkan dengan cara diulek lalu direbus, dan setelah mendidih ditambah sedikit garam. Minum ini, Wi, ucap Gus Malik setelah membaca doa di permukaan gelas yang berisi air rebusan daun bidara. Iya, Gus. Ngomong-ngomong, ini pakai doa yang mana, Gus? Candaku sambil tertawa kecil. Satu guru, satu ilmu, ojo ganggu. Hehehe, ujar Gus Malik membalas candaanku. Waktu bergulir begitu cepat, tidak terasa langit senja telah meremang dan dipenuhi oleh kicau burung-burung di dedahanan, seakan sedang memilih tempat terhangat di rimbunan pohon untuk melewati malam. Selepas Isya, setelah meminum rebusan daun bidara, aku tertidur dan terbangun tepat tengah malam. Aku segera berjalan menuju ruang tengah dan duduk di kursi panjang. Mataku mengitari ruangan yang penuh dengan berbagai kitab, kumpulan kitab-kitab khas pondok, hingga mataku tertuju pada sebuah kitab yang berwarna kuning. Ini kitab yang dulu aku pelajari, gumamku. Sekali tarik, kitab itu sudah keluar dari barisan-barisan kitab yang lain. Helai demi helai aku buka, hingga aku begitu asik membacanya, dan tanpa sadar, Gus Malik tengah berdiri di hadapanku yang tengah tertunduk membaca. Kamu cari di situ nggak akan ada, Wi. Suara Gus Malik mengagetkanku. Aku segera menengadah, dan satu tangan Gus Malik menyodorkan sebuah kitab yang terlihat usang. Kamu itu dari dulu ya begitu itu. Kebiasaanmu nggak berubah, seperti kopi dan piring kecilmu, ucap Gus Malik sambil menjatuhkan badan di kursi yang ada di hadapanku. Aku hanya tersenyum dan tanganku segera meraih kitab itu. Helai demi helai terlewati hingga sampai di bab yang kucari, dan aku pun membacanya dengan hikmat. Setelah 4 hari aku berada di kediaman Gus Malik, akhirnya aku berpamitan. Gus Malik memeluk tubuhku dengan erat seraya berbisik,
jalanmu dan jalanku memang berbeda. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, Wi. Jika kamu mampu dan bisa, maka permudahlah urusan orang lain yang datang kepadamu. Aku hanya mengutip dan mengingatkan padamu. Itu pesan Mbah Yai sebelum berpulang. Insya Allah, Gus, akan kulakukan semampuku, jawabku. Setelah itu aku pun langsung berangkat meninggalkan pondok Sirna Raga dan bergegas pergi. Kami bertemu di suatu tempat dan tidak langsung pergi ke rumah Haryati. Saat tiba di tempat tujuan, Haryati telah menungguku, kemudian mengatakan bahwa kakeknya masih ada di rumah. 3 hari Mbah nggak keluar kamar, dan sepertinya Mbah sedang melakukan semedi. Mungkin Mbah sedang mempersiapkan dirinya. Karena walau bagaimanapun, aku khawatir terjadi sesuatu di antara kalian berdua. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mencegah Mbah. Ucap Haryati penuh rasa khawatir. Tidak ada pilihan lain, Ti. Kini hanya antara aku, Mbahmu yang harus menjadi tumbal, jawabku tegas. Apa nggak ada jalan lain, Mas? Ujar Haryati. Aku sudah menerima pemberian uang dari Mbah Sudirat yang sudah diritualkan, dan siapapun yang memegang uang itu sudah dijadikan sebagai tanda manusia yang jadi persembahan. Jika aku bisa lepas, maka Mbahmu yang akan menjadi gantinya, dan itu sudah menjadi resiko. Ketika tidak ada lagi nyawa yang bisa dijadikan tumbal, maka pemilik pesugihan yang akan diambil. Jujur, waktu kemarin kamu demam, sesungguhnya dirimulah yang dijadikan gantinya, jelasku. Beneran, Mas? Ucap Haryati kaget. Benar, Ti. Awalnya aku, karena tidak bisa, akhirnya kamu yang mau diambil, dan aku bisa mencegahnya atas izin Gusti Allah. Mungkin karena merasa dihalangi, akhirnya Mbah Sudirat kembali menjadikan aku sebagai persembahan. Tapi sudahlah, ucapku saat seorang pelayan datang membawa pesanan yang Haryati dan aku pesan. Hahaha, modar kowe bocah. Tawa Mbah Sudirat pecahkan keheningan malam, kali ini dibarengi dengan melesatnya sebuah keris hitam, disusul liukan seekor ular hijau yang tiada lain adalah Nyimas Pandansari. Aku yang memang sudah mempersiapkan segalanya dan menunggu kedatangan kiriman Mbah Sudirat, kemudian mencabut keris naga pertala sambil mengucap bismillah. Sesaat aku berkomunikasi dengan Kiai Amongrogo, meminta izin untuk menggunakan kembali keris naga pertala. Dan Kiai Amongrogo mempersilahkanku. Keris naga pertala pun keluar dari sarungnya, melesat cepat mengarah kepada Nyimas Pandansari. Di sisi lain, keris hitam Mbah Sudirat melaju lurus, tepat mengarah ke jantungku. Aku kemudian mengangkat kedua telapak tanganku dalam posisi menahan energi kiriman Mbah Sudirat. Keris hitam itu pun tertahan dalam jarak 1 meteran dari tubuhku. Dua kekuatan yang seimbang saling beradu, dua energi saling berbenturan, dan dua-duanya sudah mencapai puncak energi. Lalu ledakan dahsyat terjadi, terdengar menggelegar. Aku merasakan tubuhku terdorong ke belakang, dan keris hitam itu pun terpental. Tapi tidak berapa lama, keris itu kembali datang melesat cepat. Tapi kali ini berbeda. Ada satu kekuatan lain yang mendorong keris itu. Dan tiba-tiba dari samping kiri dan kanan keris itu, 2 ekor ular hitam terlihat ikut mengiringi melesatnya keris hitam. Ujung keris yang lancip dengan 2 pasang taring dan ular hitam seakan sudah bersiap untuk menancap di dada dan leherku. Dengan menyebut asma Gusti Allah, balik. Bentakan suaraku seakan menggelegar. 4 asma terbalik yang kupelajari dari Gus Malik menghantam balik kiriman dari Mbah Sudirat. Entah apa yang salah, kulihat bahwa keris hitam itu tetap melesat dengan cepatnya, sedangkan 2 ekor ular itu terbakar dan berbalik arah. Wus! Keris hitam terus melesat dengan cepat. Aku merasakan sebuah hawa panas dan teramat sangat panas menembus tepat di bahuku. Slip! Hawa panas kemudian menjalar ke seluruh tubuhku,
ketika keris itu menusuk bahuku. Aku merasakan seakan-akan terbang melayang. Dalam kamar yang tidak begitu besar, aku tak mampu untuk membuka mata. Yang kurasakan pada saat itu hanya gelap. Semuanya terlihat begitu gelap, entah pingsan atau apapun namanya. Yang kuingat, aku seakan berjalan sendirian di suatu tempat yang begitu terang dan luas. Terlihat dari jauh seorang laki-laki berbaju putih melambaikan tangannya dan tersenyum ke arahku. Kulangkahkan kakiku terus mengarah pada laki-laki tersebut, dan dengan jelas sekali bahwa lelaki berbaju putih adalah sosok ayahku. Dengan kedua tangan yang direntangkan, seakan-akan ingin memeluk tubuhku. Tapi tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang menghalangi jalanku, seraya berkata, "Pulanglah nak, ini belum saatnya," ucap kakek tua tersebut, lalu kemudian lenyap dari hadapanku. Sosok yang menyerupai ayahku pun sudah tidak terlihat lagi. Lalu tiba-tiba aku seakan memasuki sebuah lorong cahaya. Aku seakan mendengar lantunan orang yang sedang mengaji. Aku tersadar dan membuka mataku. Aku tengah terbujur di ruang tengah, dikelilingi oleh orang-orang yang tengah membaca surat Yasin. Kulihat Haryati sedang duduk tertunduk dengan kedua mata yang terlihat sayu dan sembab. Aku langsung duduk sambil menyingkapkan kain jarik yang menutupi tubuhku. Kuarahkan pandangan ke sekitar, dan Haryati yang melihatku duduk langsung memeluk tubuhku. Dan dengan serentak semua orang-orang mengucap syukur setelah sebelumnya merasa ketakutan. Ketika Gusti Allah berkehendak, maka tak ada sesuatu yang tidak mungkin. Menurut penuturan Haryati, sudah 1 hari 1 malam aku dinyatakan koma, dan bahkan sempat beberapa saat detak jantungku terhenti. Seminggu kemudian, di tengah malam saat aku bertirakat, aku merasakan sebuah hawa panas yang datang dan kembali. Permainan Mbah Sudirat telah dimulai. Saat kejadian malam itu, aku dapat memastikan sesuatu, bahwa Mbah Sudirat masih memburuku. Dendamnya masih tinggi dan benar-benar berhasrat untuk membunuhku. Energi serangan gaib kali ini terasa begitu kuat, dan mungkin juga sebagai pamungkas dari semua ilmu-ilmu Mbah Sudirat. Aku merasakan hawa panas yang luar biasa, hingga keringatku deras bercucuran. Ya Rob, jika malam ini adalah malam yang terakhir bagiku, maka matikan aku dalam keadaan mengingatmu. Ya Rob, jika malam ini adalah akhir dari semuanya, maka jadikanlah setiap ayat, setiap kalimah dan setiap surah yang pernah kubaca menjadi sebuah wasilah atau jalan untuk menghentikan semuanya dengan keagungan dan segala karomah yang terkandung di dalamnya. Lalu dengan segera aku menempuk lantai seiring mataku yang terpejam. Tak berapa lama seekor ular besar dengan 3 kepala datang mendesis ke arahku. "Jika kamu datang atas suruhan penguasa gua Raja Naga, maka ambillah abdimu Sudirat. Jika yang menyuruhmu adalah Sudirat, maka kembalilah kepada tuanmu. Dan jika ini atas kehendak kalian berdua, maka aku akan mengusirmu saat ini juga," seruku. Secara perlahan-lahan, cahaya ungu kemudian menyelimuti seluruh tubuhku. Ular besar berkepala 3 dengan cepat melesat ke arahku. Aku yang sudah mempersiapkan segalanya dengan segera menarik nafas, seraya menarik tanganku ke arah belakang. Lalu dengan sebuah hentakan, aku mendorongkan 2 telapak tanganku untuk menghalau melesatnya tubuh ular berkepala 3 tersebut. Wis! Sebuah energi dari 4 asma terbalik berbenturan dengan tubuh ular yang melesat itu. Kali ini tubuh ular itu terpental, dan energi dari 4 asma terbalik terus membungkus tubuh ular tersebut. Bluar! Ular itu tercerai-berai. 1 kepala dari ular tersebut kemudian berubah menjadi keris hitam, lalu melesat kembali ke arahku. 2 kepala ular kini berubah menjadi sosok Nyimas Pandansari. Keris hitam yang kembali melesat ke arahku tiba-tiba disambar oleh keris naga Pertala. Lalu kedua keris itu menempel jadi satu. Kemudian cahaya hijau dari keris naga Pertala meredam cahaya hitam gelap
Dan sejurus kemudian, cahaya hijau dari keris naga bertala melesat ke arah yang berlawanan. Melihat hal itu, Nyi Mas Pandansari melesat untuk menghalangi laju dari keris naga bertala. Tubuh ularnya membelit keris hijau naga bertala. Tapi Nyi Mas Pandansari tidak mampu untuk menghentikan lesatan keris hijau naga bertala. Dan seakan tubuh dari Nyi Mas Pandansari tergusur oleh kekuatan keris naga bertala, aku pun merasakan sebuah guncangan yang begitu dahsyat, disusul sebuah jeritan kesakitan. Mas, Mbah, ucap Haryati di gagang telepon. Kenapa dengan Bati? Jawabku. Mbah sudah 2 hari badannya panas tinggi, Mas. Sampean bisa kesini? Balas Haryati dengan nada panik. Sesaat setelah berada di dalam kamar, Mbah Sudirat memalingkan mukanya saat aku datang dan mengucap salam. Tubuh rentanya terlihat sedang dibelit seekor ular hitam yang besar. Antarkan aku pulang. Penguasa Gua Raja Naga sudah menungguku, ucap Mbah Sudirat dengan suara lirih. Aku segera mengangguk dan keluar dari kamar, lalu menghampiri Haryati dan mengatakan padanya tentang keinginan dari Mbah Sudirat. Hari itu juga aku dan Haryati segera menuju kampung halamannya. Sesaat setelah sampai di kampung halaman, Mbah Sudirat langsung kami baringkan di kamarnya sendiri. Dan pada saat maghrib, Mbah Sudirat meregang nyawa. Dia meninggal. 2 bulan setelah kematian Mbah Sudirat, Haryati kembali memintaku untuk datang ke kampung halamannya dalam acara syukuran atas pembangunan kawasan panti dan masjid yang didirikannya. Tapi karena ada sebuah urusan, aku tidak bisa datang. Berselang 2 hari kemudian, Haryati merasakan pusing dan suhu badan yang sangat panas. Aku mengetahuinya dari sebuah teks pesan yang masuk ke dalam selulerku. Pada malam harinya, tepat pukul 22:45, aku melakukan kontak mengirimkan pesan kepada Haryati. Jangan tidur malam ini dan minta seluruh anak yatim untuk berzikir dan membaca Yasin. Pesanku mengingatkan Haryati. Entah berapa banyak Al-Fatihah yang kukirimkan dan kutujukan untuk Haryati. Yang jelas malam itu aku merasakan sesuatu yang membuat aku begitu resah. Jam 4 pagi, sebuah pesan masuk kembali yang memberitahu bahwa Haryati sudah tiada. Di malam harinya, aku bermimpi bahwa Haryati tengah berada di tengah laut dan tubuhnya sedang dibelit oleh seekor ular hitam. Pada malam kedua, aku kembali bermimpi melihat Haryati berkemben hijau dan melambaikan tangannya ke arahku. Pada malam ketiga, aku kembali bermimpi Haryati kini tengah berada di Gua Nagaraja dan tengah dicekik oleh Mbah Sudirat. Mbah Sudirat begitu marah kepada Haryati yang telah mendermakan semua hartanya dan menjadi pemutus dari tumbal turunan dengan mengorbankan dirinya. Aku langsung terbangun. Yang aku pahami bahwa ketika seseorang itu telah meninggal, ruhnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Adapun gambaran-gambaran siksaan yang terlihat di dalam mimpiku, itu hanyalah jin korin, jin yang menyerupai kita, dan sesungguhnya menjadi pengingat bagi kita bahwa segala persekutuan yang dilakukan dengan bangsa jin tidak akan mendatangkan kebaikan dan bahkan selalu berakhir dengan kesengsaraan. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tumbal Turunan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.